Pernahkah kamu menonton film Hollywood penuh aksi di mana sebuah pesawat berlubang di bagian sisinya dan semua orang mulai panik? Barang-barang mulai berterbangan kemana-mana dan orang-orang nyaris tidak bisa bertahan di tempat duduk mereka. Nah, di kehidupan nyata, sebuah lubang kecil di badan pesawat tidak akan menimbulkan kehebohan seperti itu. Tapi, aku punya cerita luar biasa tentang seorang pilot yang berhasil mendaratkan pesawat dengan setengah bagian atapnya hilang. Bisakah kamu mempercayainya? Pastikan sabuk pengamanmu terpasang dengan baik karena ini akan jadi perjalanan yang sangat menegangkan. Pada tanggal 28 April 1988, sebuah pesawat Boeing 737 milik Aloha Airlines lepas landas dari Bandara Internasional Hilo menuju Honolulu. Sebelum penerbangan ini, pesawat ini sudah melakukan 3 kali penerbangan singkat dari Honolulu ke Hilo, Maui, dan Kauai. Semua berjalan lancar hari itu, dan cuacanya pun cerah dan tenang. Penerbangan tampak akan berjalan lancar sampai tujuan. Kapten penerbangan itu adalah Robert Sonsteimer dan kopilotnya Madeleine Tompkins. Keduanya pilot berpengalaman dengan ribuan jam terbang bersama Boeing 737. Pada pagi hari itu, sebelum lepas landas dari Honolulu, Madeleine melakukan pengecekan rutin pra-penerbangan dan mengatakan semuanya dalam kondisi baik. Pada pukul 11, mereka lepas landas dari Honolulu menuju Maui, lalu Hilo. Sesampainya di Hilo, mereka tidak meninggalkan kokpit atau memeriksa pesawat dari luar. Itu bukan suatu keharusan, jadi untuk apa? Pada pukul 13.25, pesawat lepas landas untuk penerbangan terakhirnya dengan 95 orang di dalamnya. 89 penumpang, 2 pilot, 3 pramugari, dan seorang pemandu lalu lintas udara FAA yang duduk di kursi pengamat kokpit. Pesawat lepas landas seperti biasa dan mencapai ketinggian jelajah 24.000 kaki tanpa ada masalah. Tapi kemudian, 42 km dari Kahului, segalanya berubah kacau. Para pilot mendengar suara desisan keras yang diikuti retakan. Kemudian hembusan angin yang begitu kencang hingga memekakkan telinga. Rupanya, sebagian kecil atap di sisi kiri terlepas, menyebabkan pesawat mengalami dekompresi hebat. Lebih parahnya lagi, dekompresi menyebabkan reaksi berantai yang membuat sebagian besar atap pesawat terlepas sepenuhnya. Bagian yang terlepas itu sepanjang 5,6 meter dan merupakan bagian dari membran yang menutupi pesawat dari kokpit hingga ke area sayap depan. Para pilot tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat hal nahas itu menimpa. Kopilot yang memegang kendali pesawat pada saat itu tiba-tiba merasakan kepalanya tersentak ke belakang dan melihat banyak insulasi abu-abu dan puing-puing berterbangan di sekitar kokpit seperti tornado. Sementara itu, sang kapten memeriksa sekelilingnya dan terkejut mendapati pintu kokpit sudah tidak ada dan alih-alih plafon ruang first class, ia malah menatap langsung ke langit. Pesawat mulai miring ke kanan dan kiri, membuatnya sulit dikendalikan. Awak di dalam kokpit segera mengenakan masker oksigen dan kapten mengambil alih kendali pesawat. Dia kemudian memulai pendaratan darurat menuju bandar terdekat di Pulau Maui. Untungnya, semua penumpang masih terduduk dan sebagian besar mengenakan sabuk pengaman karena tanda sabuk pengaman masih menyala. Sayangnya, ketiga pramugari tidak sempat menyelamatkan diri. Salah satu dari mereka berada di dekat lubang dan tertarik keluar dari pesawat. 2 lainnya terlempar ke lantai, dan salah satunya terbentur dengan keras di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Pramugari ketiga berusaha membantu para penumpang dan membuat mereka tetap tenang. Pada saat bersamaan, para pilot berusaha keras memberitahu pemandu lalu lintas udara bahwa mereka dalam masalah. Tapi di antara mereka sendiri pun terjadi masalah komunikasi karena suara yang bising dan memakai masker oksigen. Mereka harus menggunakan isyarat tangan untuk memahami satu sama lain. Selain itu, mereka tidak yakin apakah pesan mereka didengar oleh pemandu lalu lintas udara. Kontrol pesawat tidak merespons dengan baik, yang membuat tugas kapten untuk menerbangkan pesawat menjadi lebih sulit. Kopilot berusaha sebaik mungkin untuk membantu kapten dan berkomunikasi dengan menara pengawas. Setelah pesawat turun di ketinggian 14.000 kaki, barulah menara pengawas menerima sinyal mara bahaya dan segera menyiapkan pendaratan darurat. Meski begitu, menara pengawas tidak siap menghadapi situasi seperti ini. Bahkan, petugas harus menelepon 911 seperti yang biasa dilakukan orang-orang dalam keadaan darurat. Permasalahannya adalah menara pengawas tidak memahami gawatnya situasi saat itu dan tidak menyadari bahwa para penumpang dan awak pesawat membutuhkan bantuan medis. Hal ini dikarenakan awak pesawat hanya melaporkan dekompresi cepat dan tidak menjelaskan seluruh situasi secara rinci.
Pesawat dalam kondisi rusak parah, tapi sang kapten melakukan segala cara untuk mendaratkan pesawat dengan aman. Saat pesawat turun menuju bandara, kapten memerintahkan kopilot untuk menurunkan roda pendaratan, tapi lampu indikator tidak menyala. Mesin kiri pesawat juga mengalami masalah dan gagal berfungsi saat mendekati landasan pacu. Meski begitu, kapten menggunakan daya dorong terbalik dari mesin yang berfungsi untuk coba mendaratkan pesawat. Itu adalah misi yang sulit dan berbahaya, tapi mereka berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat di landasan pacu. Para penumpang dan awak kemudian dievakuasi dari pesawat. Merupakan sebuah keajaiban bahwa semuanya selamat. Meski 65 orang menderita luka-luka, mereka terkena serpihan dan puing-puing pesawat yang berterbangan. Sayangnya, staf bandara tidak menyadari parahnya situasi dan tidak punya cukup sarana untuk memberi pertolongan medis kepada para penumpang yang terluka. Ambulans pertama tiba 7 menit setelah pesawat mendarat, yang mana bukan skenario yang ideal. Selain itu, hanya ada 2 ambulans di seluruh pulau, sehingga tidak mampu mengakomodasi semua korban luka. Alhasil, mobil wisata digunakan untuk mengangkut para penumpang ke rumah sakit. Untungnya, 2 orang sopir yang merupakan mantan para medis segera memberi pertolongan pertama pada korban yang terluka di landasan pacu. Sementara itu, mekanik dan staf bandara mengantar para penumpang ke rumah sakit yang berjarak 4,8 km. Terlepas dari situasi yang kacau dan menegangkan, hanya 8 orang yang terluka parah dan mereka semua berhasil pulih. Meski begitu, kondisi pesawat sangat parah. Dan tidak heran pesawat tidak mampu mengatasi tekanan akibat dekompresi. Meskipun usianya tidak jadi masalah, pesawat ini sudah banyak melakukan lepas landas dan pendaratan yang mengakibatkan kerusakan pada strukturnya. Angin laut dan kondisi lembab di wilayah penerbangannya memperparah kerusakan. Pesawat dirancang untuk melakukan sejumlah siklus penerbangan, dan pesawat ini sudah jauh melampaui jumlah tersebut. Mayoritas rutenya adalah penerbangan domestik singkat, yang berarti pesawat ini lepas landas dan mendarat lebih sering dibanding kapasitasnya. Inilah yang akhirnya menyebabkan atapnya lepas selama penerbangan. Kondisi pesawat yang parah membuatnya tidak bisa diperbaiki dan harus dibongkar di bandara. Menariknya, dalam sebuah wawancara setelah kecelakaan itu, seorang penumpang mengatakan dia melihat retakan di badan pesawat saat memasukinya. Dia tidak memberitahu kru pesawat karena menganggapnya tidak penting, jadi mereka tidak tahu dan mengeceknya. Penting untuk diingat bahwa jenis kecelakaan seperti ini sangat jarang terjadi saat ini. Maskapai penerbangan dan bandara besar mengambil banyak langkah untuk memastikan keamanan. Menurut Universitas Harvard, kemungkinan mengalami kecelakaan pesawat adalah sekitar 1 dari 1,2 juta. Itu persentase yang sangat kecil, dan bagiku itu sangat menenangkan. Dan bahkan jika sesuatu terjadi, seperti atap pesawat yang lepas, cukup melegakan untuk tahu bahwa para pilot sudah terlatih menghadapi keadaan darurat dan bisa mendaratkan pesawat dengan aman. Hanya perlu beberapa saat hingga penerbangan biasa berubah menjadi kisah bertahan hidup yang mencekam. Di dunia saat tombol yang salah atau embusan angin yang tak terduga dapat menyebabkan bencana, mematuhi aturan keselamatan sangat penting bagi semua orang. Mulai dari mengencangkan sabuk pengaman hingga menaikkan tirai jendela saat mendarat, kita memperoleh semua aturan ini dengan belajar dari kesalahan. Pantau terus untuk mengetahui lebih lanjut. Sebuah penerbangan mengalami momen gila di udara pada tahun 1993 ketika pilot secara tidak sengaja mengaktifkan bilah sayap bagian yang berada di tepi sayap. Saat itu cuaca sedang cerah, para penumpang merasa santai. Semua orang melakukan apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba, mereka merasa goncangan yang tak terduga. Seketika itu juga, autopilot terlepas. Kapten mulai bergulat dengan kendali. Pesawat menjadi miring, menukik dan berguling secara dramatis, mengakibatkan penurunan yang cepat setinggi sekitar 1.500 meter. Getarannya membuat kabin menjadi kacau balau dan para penumpang berteriak ketakutan. Bilah-bilah itu seharusnya hanya digunakan saat melepas landas dan mendarat, bukan saat mengudara. Itu adalah pesawat China Eastern Airlines, penerbangan 583 yang sedang berlayar di atas Samudra Pasifik dalam perjalanan dari Shanghai ke Los Angeles. Pilot menyatakan keadaan darurat dan mengarahkan pesawat ke pangkalan angkatan udara di Alaska.
Dari 255 orang di dalam pesawat, 60 orang berakhir di rumah sakit, dan sayangnya 2 orang tidak selamat. Pilot melakukan beberapa gerakan cepat untuk menstabilkan pesawat, tapi cedera terjadi karena orang-orang tidak mengenakan sabuk pengaman. Mereka menganggap bahwa bilah aktif karena desain pegangan kontrolnya. Perusahaanlah yang harus disalahkan untuk itu. Mereka memproduksinya sedemikian rupa sehingga pegangannya bisa secara tidak sengaja bergoyang saat terbang. Untungnya, para kru sudah terlatih dan pesawat itu sendiri baik-baik saja kecuali kabin yang berantakan. Akibat dari insiden ini sangat mahal, butuh sekitar $1,5 juta untuk memperbaiki kerusakan itu. Ketika pesawat mulai kehilangan ketinggian, bagasi kabin di atas kepala terbuka dan video keselamatan diputar 3 kali untuk memberikan sentuhan yang menakutkan. Setelah pesawat stabil, pramugari langsung beraksi, memberikan pertolongan pertama dengan meninggalkan kotak kosong yang berserakan di kabin. Ternyata, pegangan kontrol yang didesain dengan buruk itu telah menyebabkan 11 insiden serupa sebelumnya. Kapten mungkin menyenggolnya secara tidak sengaja saat memperbaiki kontrol kecepatan. Kurangnya pelatihan pilot tentang masalah ketinggian dan sistem peringatan memperburuk keadaan. Jika para penumpang tetap mengenakan sabuk pengaman, cedera yang dialami tidak akan terlalu parah. Hal ini telah terjadi pada banyak kecelakaan lainnya. Kamu mungkin sudah tahu pengumuman pesawat ini. Meski tanda sabuk pengaman tidak menyala, tetap kenakan sabuk pengaman saat duduk. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Meskipun terbang itu aman, tetap mengenakan sabuk pengaman adalah hal yang cerdas karena kamu mungkin akan mengalami turbulensi yang tak terduga. Ini supaya kamu tetap aman selama masa-masa turbulensi yang berguncang, terutama yang cukup parah selama cuaca badai. Sarah Nelson, Presiden Asosiasi Pramugari, berpendapat bahwa tanda sabuk pengaman harus dinyalakan sepanjang perjalanan. Memprediksi turbulensi itu seperti mencoba menebak cuaca. Tidak 100% akurat, turbulensi dapat terjadi di mana saja. Pesawat terbang sangat tangguh, mampu menangani turbulensi yang sangat buruk. Risiko sebenarnya saat turbulensi adalah terluka, bukan pesawat yang hancur berantakan. Memang jarang, namun kecelakaan tetap bisa terjadi. Dalam sebuah kejadian dramatis pada tahun 2016, seorang pilot melakukan aksi superhero, menyelamatkan 439 nyawa. Dia sedang bersiap untuk lepas landas di Shanghai. Tiba-tiba, sebuah pesawat lain muncul di landasan pacu di depannya. Bereaksi secepat kilat, sang pilot dengan sigap menaikkan pesawatnya dan berhasil menghindari bencana. Pilot tersebut dianugerahi $360.000 untuk keterampilannya yang luar biasa. Dia menghindari pesawat lain kurang dari 20 meter, kira-kira sepanjang truk semi-trailer. Ternyata, pengawas lalu lintas udara dan kru pendaratan salah mengira. 2 pengendali dicabut lisensinya dan 13 orang lainnya mendapat masalah. Mereka mengatakan bahwa insiden ini seperti pengulangan dari tabrakan di Bandara Tenerife pada tahun 1977. Saat itu, 2 pesawat jumbo bertabrakan di landasan pacu yang berkabut. Mereka tidak beruntung saat itu. Insiden tersebut merupakan bencana total. Kecelakaan tertentu dalam sejarah penerbangan mencegah kecelakaan lainnya. Dengan setiap kecelakaan, sesuatu yang krusial ditingkatkan. Pada tahun 1956, 2 pesawat bertabrakan di atas Grand Canyon yang mengakibatkan hilangnya 128 nyawa di dalamnya. Kecelakaan ini memicu peningkatan sistem kontrol lalu lintas udara senilai $250 juta. Badan Penerbangan Federal atau FAA juga dibentuk pada tahun 1958 untuk mengawasi keamanan udara. Kemudian pada tahun 1986, sebuah pesawat pribadi secara tidak sengaja memasuki area kontrol Los Angeles dan bertabrakan dengan pesawat lain. Tragedi ini merenggut nyawa 86 orang. Sebagai tanggapan, sistem penghindaran tabrakan pun diperkenalkan. Pada tahun 1978, United Flight 173 menghadapi masalah pada roda pendaratan. Hal ini menyebabkan kecelakaan yang memakan 10 nyawa. Insiden ini memicu transformasi dalam pelatihan kokpit. Dengan memperkenalkan manajemen sumber daya kokpit, metode manajemen ini bergeser dari pendekatan tradisional yang berpusat pada kapten menjadi menekankan kerjasama tim dan komunikasi di antara para kru. Peningkatan lainnya adalah tentang mencegah keadaan darurat dalam penerbangan.
Pada tahun 1983, pada penerbangan Air Canada 797, muncul asap di toilet belakang, menyebabkan kecelakaan yang merenggut 23 nyawa. FAA merespons dengan mewajibkan detektor asap dan alat pemadam kebakaran otomatis di toilet pesawat. Setelah tahun 1988, pesawat-pesawat dilengkapi dengan bantal kursi anti-api dan penerangan lantai. Versi yang lebih baru menggunakan bahan tahan api. Angin bisa berbahaya dalam keadaan tertentu. Kecelakaan pesawat Delta penerbangan 191 pada tahun 1985 membawa perhatian pada bahaya geseran angin. Upaya penelitian oleh NASA dan FAA menghasilkan pengembangan detektor radar geser angin yang mengarah ke depan. Pada pertengahan tahun 90-an, alat ini menjadi standar pada pesawat terbang. Jumlah kecelakaan yang berhubungan dengan geseran angin telah berkurang secara signifikan sejak saat itu. Pada tahun 1989, United Airlines penerbangan 232 menghadapi mimpi buruk ketika mesin DC-10 mengalami kerusakan yang membuatnya hampir tidak dapat dikendalikan. Pilot Alfred Haynes mendaratkan pesawat di bandara terdekat, namun kebakaran yang terjadi kemudian sungguh mengerikan. 185 penumpang selamat dari bencana tersebut. Akar penyebab insiden ini adalah keretakan pada piringan kipas yang terjadi selama pembuatan bahan campuran titanium. Insiden ini mendorong FAA untuk memodifikasi sistem hidrolik, menerapkan sistem keselamatan ekstra pada pesawat masa depan, dan merevolusi protokol inspeksi mesin. Pada tahun 1988, sebagian besar badan pesawat Aloha Flight robek di tengah penerbangan. Dalam sekejap, kabin pesawat terbelah dan membuat para penumpang terpapar ke langit. Meskipun terjadi kekacauan, pilot berhasil melakukan pendaratan yang aman dengan hanya satu korban jiwa. NTSB menemukan bahwa korosi dan kerusakan akibat kelelahan yang telah terakumulasi selama lebih dari 89.000 siklus penerbangan telah menyebabkan kecelakaan ini. Pesawat ini telah digunakan untuk penerbangan pendek bertekanan antara pulau-pulau di Hawaii. Tak lama setelah itu, badan tersebut mulai program penelitian pesawat nasional tua pada tahun 1991. Program ini memperketat standar inspeksi dan pemeliharaan, terutama untuk pesawat dengan tingkat penggunaan dan siklus tinggi. Sekitar 80% kecelakaan terjadi pada 3 menit pertama setelah lepas landas atau 8 menit terakhir sebelum mendarat. Tetaplah waspada selama waktu-waktu ini, dan peluangmu untuk selamat pun akan meningkat. Tapi jangan takut, kemungkinan kamu mengalami kecelakaan pesawat adalah 1:11 juta. Itu adalah kemungkinan yang sama dengan tersambar petir dalam 1 tahun di Amerika Serikat. Di sisi lain, pesawat terbang sering tersambar petir, dan pesawat dibuat untuk bisa menanganinya. Setiap pesawat mungkin tersambar petir sekitar sekali setiap tahun atau setiap 3.000 jam saat mengudara. Tapi belum pernah ada kecelakaan yang berhubungan dengan petir sejak tahun 1967. Para insinyur telah memastikan bahwa ketika sebuah pesawat tersambar petir, petir akan langsung melewatinya dan pergi tanpa merusak apapun di dalamnya. Mari kita pelajari mekanisme yang menarik tentang bagaimana pesawat tetap mengudara. Sayap memang penting, tapi ini bukan hanya tentang sayap. Ada 4 gaya yang bekerja: daya angkat, daya dorong, daya seret, dan berat. Ekor kecil di ujung sayap disebut winglet, dan ini membantu mengurangi pusaran udara, membuat pesawat lebih licin dan lebih cepat. Ada alasan kenapa lampu meredup ketika pesawat mendarat di malam hari. Hal ini mempersiapkan semua orang untuk melakukan evakuasi cepat, membantu mata menyesuaikan diri dengan kegelapan jika pendaratan gagal. Bayangkan kamu berada di ruangan terang yang penuh dengan rintangan dan tiba-tiba lampu padam dan kamu diminta untuk berlari menuju pintu keluar. Pasti sulit. Pramugari juga memintamu untuk menaikkan tirai jendela saat mendarat. Dalam keadaan darurat, mereka ingin kamu dapat melihat apa yang ada di luar dan mencari tahu apakah salah satu sisi pesawat lebih baik untuk melarikan diri dengan cepat. Jika kamu bertanya-tanya di mana tempat teraman di dalam pesawat, itu adalah di bagian belakang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Popular Mechanics dari tahun 1971 hingga 2005, duduk di belakang memberimu kesempatan 40% lebih baik untuk selamat dari kecelakaan. Dan tak kalah pentingnya, kamu juga lebih dekat dengan toilet. Mesin meledak saat lepas landas, sistem injeksi air mati, dan komunikasi terputus.
Kini pesawat nahas ini menghadapi ancaman menabrak Athena atau bukit. Akankah sang kapten mampu melawan segala rintangan dan menyelamatkan lebih dari 400 nyawa di dalam pesawat? Tetaplah bersama kami. Saat itu pukul 2 siang. Sebuah pesawat Boeing 747-700 mulai meluncur di landasan pacu, menambah kecepatan. Saat sang kapten Sivis Migadis mengangkat hidung pesawat, dia dikejutkan oleh sebuah ledakan keras. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi dia tidak punya pilihan lain. Pesawat yang terisi penuh ini bergerak terlalu cepat untuk berhenti di sisa landasan pacu yang pendek. Pesawat mulai lepas landas dengan penuh risiko, dan kini menuju pusat kota Athena yang benar-benar ramai di malam musim panas yang terik pada tanggal 9 Agustus 1978. Setelah ledakan keras, seorang pramugari di belakang mengambil intercom dan memperingatkan kru pesawat tentang kegagalan mesin nomor 3 yang terletak di sisi kanan pesawat. Pramugari tersebut berkata, "Sepertinya kita dalam bahaya." Lantas mendengar jawaban jujur, "Ya, aku tahu." Rencana awal penerbangan Olympic Airways dengan nomor penerbangan 411 adalah penerbangan langsung dari Athena ke New York. Namun sekarang, pesawat jet jumbo berbobot 370 ton ini tidak memiliki tenaga yang cukup untuk terus terbang. Tekanannya sangat tinggi. Penerbangan ini penuh dengan 18 awak pesawat dan 400 penumpang yang sebagian besar adalah warga negara AS yang baru saja kembali dari liburan musim panas di Yunani. Mereka tidak tahu bahwa pilot masih harus menghadapi 4 masalah besar dalam waktu 93 detik untuk memastikan semua orang tetap hidup. Masalah pertama berkaitan dengan injeksi air. Pesawat Boeing ini memiliki 4 mesin. Mesin nomor 3 baru saja meledak, dan mesin nomor 2 beroperasi dengan daya yang berkurang setelah pemeliharaan. Jadi pilot membutuhkan mesin yang tersisa untuk mengerahkan seluruh kemampuannya agar pesawat ini bisa naik. Masalahnya, mendorong mesin secara maksimal akan menghasilkan banyak sekali panas. Jadi Kapten Migadis meminta teknisi penerbangan di pesawat untuk memeriksa ulang apakah sistem pendingin menyala, mencegah mesin menjadi terlalu panas dan mempertahankan suhu yang aman. Agak sulit untuk menjelaskan apa masalahnya pada saat itu, tapi para ahli berpendapat bahwa dalam situasi yang panas, teknisi penerbangan mungkin sedikit keliru. Alih-alih memastikan injeksi air menyala, dia melakukan hal yang sebaliknya dan mematikan sistem hanya 9 detik setelah lepas landas. Kesalahan ini semakin mengurangi tenaga pada mesin, sehingga membatasi kemampuan pesawat untuk mendaki dan menyebabkan hilangnya daya dorong sebesar 2000 kg. Jadi sekarang, pesawat berada dalam situasi yang sangat buruk, cuma bisa melaju di atas atap dengan kecepatan di bawah minimum. Masalah kedua dari pesawat nahas ini melibatkan roda pendaratan. Pilot berusia 55 tahun ini telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun ketika dia ditugaskan untuk memimpin penerbangan ini. Jadi dia memutuskan untuk melakukan tindakan berani dengan memberitahu kopilotnya untuk menarik roda pada ketinggian 11 meter di atas landasan pacu. Langkah ini tidak hanya berisiko, tapi juga bertentangan dengan aturan Boeing dalam situasi seperti ini. Pilot biasanya harus menunggu hingga pesawat mendapatkan ketinggian yang lebih tinggi untuk menarik roda, karena membuka pintu roda pendaratan selama 15 detik akan menambah resistensi terhadap gerakan maju pesawat. Dengan kata lain, pada dasarnya ini memperlambat laju pesawat, dan itulah sebabnya kopilot ragu-ragu sejenak sebelum setuju untuk melanggar aturan tersebut. Dengan segala rintangan, penerbangan 411 itu tetap mengudara, tapi masalahnya masih jauh dari selesai. Hal ini membawa kita pada masalah ketiga. Pesawat semakin dekat dengan salah satu ibu kota tertua di dunia, Athena. Penerbangan dimulai dari Bandara Internasional Ellinikon. Ini adalah bandara utama ibu kota Yunani selama beberapa dekade dan dikenal sebagai salah satu bandara tersulit dan paling berisiko di dunia. Bayangkan ini, 2 landasan pacu pendek yang berdampingan terhimpit di antara Laut Aegea dan gunung-gunung besar. Meskipun ada 2 landasan pacu, mereka kebanyakan hanya menggunakan 1 landasan pacu. Landasan pacu yang mengarahkan pesawat langsung ke pusat kota Athena. Karena itu, pilot harus segera berbelok ke kiri setelah lepas landas, mengubah jalur penerbangan di atas laut. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa Migadis tidak langsung berbelok ke kiri saja? Ya, kecepatan pesawat 747 itu jauh lebih rendah dari yang seharusnya pada saat ini.
Jika dia berbelok, pesawat mungkin akan semakin turun sehingga meningkatkan kemungkinan menabrak kota. Jadi sang kapten memutuskan untuk terus naik, mengikuti jalur lurus sambil memikirkan rencana B. Kamu ingat kan kalau bandara ini dikelilingi oleh pegunungan? Nah, ini adalah masalah nomor 4. Pilot tahu bahwa dalam jarak sekitar 1,6 km, pesawat akan berhadapan dengan bukit yang tingginya sekitar 61 meter. Saat Megadis melihat Bukit Pani semakin dekat, dia memutuskan untuk mengurangi kecepatan beberapa knot untuk mendapatkan ketinggian yang sangat dia perlukan untuk terbang di atas bukit. Megadis merasa lega saat melihat rencana berisikonya berhasil. Pesawat terbang melewati bukit dengan jarak hanya 3 meter. Namun rasa lega itu memudar dengan cepat. Dia masih harus membuat rencana pendaratan darurat. Bayangkan kokpitnya sunyi senyap. Mereka tidak memiliki kontak dengan menara pengawas lagi. Sementara kedua pilot melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga agar penerbangan 411 itu tidak jatuh. Teknisi penerbangan masih fokus untuk memperbaiki masalah pada mesin. Medan menjadi lebih rendah setelah pesawat terbang di atas Bukit Pani. Jadi kapten pesawat memutuskan untuk menurunkan hidung pesawat agar menukar sedikit ketinggian dengan kecepatan. Tapi tidak ada yang terjadi. Bahkan kecepatan pesawat terus menurun dan mereka hampir tidak melebihi ketinggian 61 meter. Pesawat ini sangat rendah sehingga bahkan bisa menurunkan beberapa antena televisi, kira-kira setinggi gedung 14 lantai yang bernama Menara Inter-American. Pesawat berada sangat dekat dengan gedung tersebut, sehingga beberapa pramugari dapat melihat wajah orang-orang di dalamnya. Akhir yang bahagia tampak mustahil saat pesawat mendekati tabrakan dahsyat dengan Gunung Aigaleo yang tingginya lebih dari 457 meter. Namun tiba-tiba, mesin pesawat menyala dengan kekuatan yang lebih besar dan pesawat mulai menambah kecepatan. Beberapa ahli percaya bahwa akselerasi tersebut disebabkan oleh kombinasi dari 3 hal: angin yang bergeser, suhu di luar yang turun, dan sistem injeksi air yang bekerja dengan baik. Dan kabar baiknya adalah bahwa dengan tenaga yang lebih besar pada mesin, pilot berhasil menambah ketinggian. Megadis berhasil berbelok ke kiri, menghindari tabrakan dengan Gunung Aigaleo. Pesawat menuju ke arah lautan dan terus terbang selama lebih dari 30 menit untuk membuang bahan bakar. Gagasannya adalah untuk membuat pesawat lebih ringan sebelum mendarat, karena pesawat itu syarat dengan 160 ton bahan bakar yang dibutuhkan untuk penerbangan transatlantik. Setelah itu, kapten membawa pesawat kembali ke landasan pacu yang sama dengan tempat mereka lepas landas, dan mereka mendarat dengan selamat di Bandara Ellinikon. Semua orang di dalam pesawat selamat, tidak ada yang terluka. Semua berkat pilot yang dengan berani melanggar aturan untuk menyelamatkan kru dan penumpangnya. Sekarang bayangkan tepuk tangan meriah di darat dan putri-putri Megadis yang dengan penuh semangat menunggu ayah mereka saat dia keluar dari pesawat. Hal ini bukan hal sepele. Pilot ini melakukan hal yang tidak terpikirkan. Sebagai gambaran, setiap simulasi Boeing untuk penerbangan yang sama berakhir dengan kecelakaan. Pencapaian Megadis yang mengesankan membuat Olympic Airways memodifikasi beberapa prosedurnya, dan Boeing mulai memasukkan tinjauan kasus ini ke dalam kurikulum pelatihannya. Nah, kamu mungkin berpikir Megadis mengalami trauma setelah kecelakaan ini dan tidak pernah ingin naik pesawat lagi. Tapi tidak, ingat, kita sedang membicarakan seorang pahlawan sejati. Pada pukul 6 sore di hari yang sama, Megadis duduk di kokpit pesawat pengganti Boeing 747 dan menerbangkan 400 penumpang melintasi Atlantik menuju New York. Sedangkan pesawatnya tetap bersama Olympic Airways selama beberapa tahun hingga bergabung dengan Trans World Airlines pada tahun 1985. Karir Boeing 747 ini berakhir pada tahun 1997 setelah 24 tahun mengabdi. Selamat datang di pesawat, ini adalah Kapten Anda, dan saya memiliki beberapa informasi tentang penerbangan kita hari ini. Seharusnya ini adalah penerbangan reguler untuk British Midland Airways Airbus 312 dari Siprus ke Britania Raya. Itu semua terjadi pada tanggal 26 Mei 2003. Hal terakhir yang diharapkan oleh 213 penumpang dan 8 awak pesawat adalah badai hujan es yang menyerang pesawat mereka. Namun hal itu terjadi ketika mereka mendekati Manchester, Inggris.
Cuaca menjadi sangat buruk, dengan hujan es yang sangat besar dan bongkahan es di udara. Penumpang yang memilih untuk tidak mengenakan sabuk pengaman terlempar dari tempat duduk mereka. Pesawat jatuh dan mulai bergetar. Ada kepanikan di dalam pesawat. Seperti yang diingat oleh para penumpang, semua orang terlepas dari kursi selama beberapa detik dan terjebak di langit-langit. Pilot yang telah berpengalaman terbang selama 20 tahun ini belum pernah mengalami situasi serupa sebelumnya, namun dia melakukan segalanya untuk menyelamatkan pesawat dan para penumpang. Mereka mendarat di Bandara Manchester dengan penundaan selama 30 menit. Semua orang di dalam pesawat sangat senang dan berterima kasih kepada para kru. Mereka semua selamat tanpa cedera yang berarti. Petugas bandara memeriksa pesawat setelah mendarat. Ternyata hujan es telah merusak hidung dan kaca depan Airbus. Tetapi semua sistem internal baik-baik saja. Beberapa tahun kemudian, pada Oktober 2022, kisah serupa terjadi pada penerbangan LATAM Airlines Paraguay. Pesawat tersebut membawa 48 penumpang dari Santiago de Chile ke Asunción ketika badai hujan es besar mengganggu rencana penerbangan. Para penumpang berbagi video dari kabin dan terlihat seperti set film horor. Pesawat berguncang hebat dan petir menyambar-nyambar di luar. Untungnya tidak ada yang terluka dan pesawat berhasil melakukan pendaratan darurat di Brasil. Sama seperti kisah penerbangan Airbus Inggris, hujan es yang parah meninggalkan lubang menganga di hidung pesawat dan menghancurkan kaca depan pesawat. Jadi hujan es jelas sangat berbahaya bagi pesawat. Ketika hujan es memecahkan kaca depan pesawat, pilot harus menghadapi hujan dan angin yang sangat kencang. Hujan es merusak tepi depan sayap dan ekor, yang berarti mengurangi daya angkat dan membuat pesawat menjadi tidak aerodinamis. Itulah mengapa pesawat harus terbang lebih cepat dari biasanya untuk tetap mengudara. Dalam situasi ekstrim, hujan es bahkan dapat membuat mesin terbakar atau sangat mengganggu sistem pesawat dan membahayakan keselamatan penerbangan. Fenomena alam lain yang tidak disukai pesawat adalah badai petir. Lepas landas dan mendarat sudah menjadi bagian paling berbahaya dalam penerbangan, bahkan dalam kondisi normal, dan badai petir membuatnya jauh lebih berisiko. Ledakan mikro yang dibawa oleh badai petir dapat membuat pilot kehilangan kendali atas pesawat. Jika badai menangkap pesawat di udara, keadaannya tidak terlalu buruk. Pesawat modern dirancang untuk tahan terhadap kondisi cuaca buruk. Pilot juga dapat naik ke ketinggian yang aman di atas badai atau terbang mengelilinginya. Mendarat atau tidak mendarat langsung di tengah badai petir tergantung pada seberapa parah badai tersebut. Jika badai yang kuat dengan microburst, pesawat dapat menghantam tanah dengan kecepatan tinggi karena adanya downdraft yang kuat. Mereka berisik dan penuh semangat, dan mereka adalah mimpi terburuk bagi para pilot. Aku tidak berbicara tentang penumpang yang gaduh di sini, tetapi tentang gunung berapi. Pada tanggal 24 Juni 1982, British Airways penerbangan 9 sedang dalam perjalanan dari London Heathrow ke Auckland dengan 5 perhentian dalam perjalanan: Mumbai, Chennai, Kuala Lumpur, Perth, dan Melbourne. Pesawat Boeing 747 yang melakukan penerbangan tersebut berhasil mencapai Kuala Lumpur dengan lancar. Sebagian besar penumpang kelelahan pada saat itu setelah melakukan perjalanan. Namun para kru pesawat masih segar dan penuh energi karena mereka baru saja mendarat di Kuala Lumpur. Kondisi penerbangan sangat sempurna dan semuanya menjanjikan penerbangan selama 5 jam yang lancar. Setelah pesawat mencapai ketinggian jelajahnya, para kru pesawat melihat asap aneh yang keluar dari ventilasi di lantai pesawat. Kemudian para pilot melihat fenomena api San Elmo yang sangat kuat tepat di kaca depan pesawat. Biasanya ini adalah pelepasan listrik statis yang tidak berbahaya pada permukaan logam. Dan pesawat serta kapal mengalaminya secara teratur. Namun radar cuaca tidak menunjukkan adanya awan petir. Mereka menyalakan lampu pendaratan dan melihat awan aneh yang mengelilingi pesawat. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan penerbangan, tetapi asapnya kini sampai ke kabin penumpang. Asap itu semakin tebal dan berbau seperti belerang. Dan kemudian, beberapa penumpang yang duduk di kursi dekat jendela menyadari bahwa mesin pesawat berwarna biru terang dengan beberapa lampu yang bersinar melalui bilah kipas. Suhu di dalam pesawat meningkat. Kemudian, mesin pesawat terbakar satu persatu dalam hitungan menit. Pesawat mulai meluncur.
pilot memutuskan untuk mendaratkan pesawat di perairan Samudra Hindia karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melintasi pegunungan tinggi di pesisir pantai Jawa dan mendarat di sana. Kapten menginformasikan kepada para penumpang tentang apa yang sedang terjadi. Mereka tetap tenang meskipun mendengar berita yang memilukan itu. Mendarat di atas air seperti ini akan sangat berisiko. Namun tiba-tiba mesin pesawat kembali hidup, satu demi satu. Pilot berhasil kembali ke ketinggian penerbangan normal, tetapi salah satu mesin kembali mati dan kru memutuskan untuk mendarat di bandara terdekat. Ketika mereka mendekatinya, para pilot tidak dapat melihat apapun karena kaca depan pesawat tampak seperti telah dihujani pasir. Peralatan pendaratan gagal dan mereka harus mendaratkan pesawat secara manual. Terlepas dari semua itu, semuanya berjalan dengan baik dan semua orang di dalam pesawat selamat. Belakangan diketahui ternyata mereka harus melalui cobaan berat ini karena mereka terbang ke dalam awan abu vulkanik yang tersisa setelah letusan Gunung Galunggung. Abu tersebut kering dan karena itulah tidak ada radar cuaca yang bisa mendeteksinya. Awan abu ini menyumbat mesin dan mengikis kaca depan. Saat abu memasuki ruang bakar, abu meleleh dan menempel di bagian dalamnya. Dan begitulah cara mesin mati. Ketika pesawat meninggalkan awan abu, mesin menjadi dingin. Abu cair menjadi padat, pecah, dan pilot berhasil menyalakannya kembali. Kisah ini adalah bukti yang bagus tentang bagaimana awan abu vulkanik adalah bahaya besar bagi penerbangan. Pilot harus menghindarinya dengan segala cara karena awan tersebut yang sulit dibedakan dengan awan biasa, mengurangi jarak pandang, merusak kontrol penerbangan, dan menyebabkan mesin jet mati. Pesawat terkadang ditunda atau bahkan dibatalkan jika cuaca di luar terlalu dingin. Jika cuaca dingin disertai badai salju, kontrol penerbangan mungkin akan memerintahkan pesawat untuk tetap berada di darat dan menunggu hingga badai salju mereda. Es di landasan pacu juga tidak baik. Roda pendaratan pesawat tidak seperti roda mobil, dan kamu tidak dapat memasang stud pada roda tersebut untuk menghindari slip. Ditambah lagi, pesawat perlu mengembangkan kecepatan di darat yang jauh lebih tinggi daripada di jalan biasa agar berhasil lepas landas. Jika landasan pacu licin karena es, pesawat bisa tergelincir dengan mudah. Hal yang sama berlaku untuk pendaratan, yang bahkan lebih sulit dalam kondisi beku karena pesawat berada di lingkungan yang jauh lebih tidak terkendali dan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Pada tahun 2015, sebuah penerbangan Delta Airlines mendarat di Bandara LaGuardia, New York saat terjadi badai salju dan berbelok di luar kendali. Landasan pacu 13 bandara ini cukup sulit bagi pilot bahkan dalam cuaca yang baik karena sebagian landasan pacu ini membentang di atas air. Untungnya pesawat tergelincir dari landasan pacu yang licin itu berhenti beberapa saat sebelum berakhir di teluk. Tidak ada seorang pun di dalam pesawat yang terluka parah. Kondisi cuaca yang membeku juga dapat menyebabkan embun beku dan lapisan es menumpuk di pesawat. Bahkan lapisan es tipis di atas sayap pesawat dapat mengacaukan desainnya yang halus dan merusak daya angkat. Namun, pesawat dapat dihilangkan esnya. Staf bandara biasanya menyemprotnya dengan larutan khusus yang tidak membiarkan es menumpuk di kulit pesawat. Bahan bakar jet dan peralatan yang memompanya juga dapat membeku jika suhunya terlalu rendah. Bahan bakar membeku pada suhu minus 40 derajat Celcius. Tetapi hal itu hanya dapat terjadi di darat sebelum lepas landas. Pada ketinggian jelajah, suhu bisa turun serendah minus 57 derajat Celcius. Tetapi karena cairan tersebut berada di dalam pesawat dan terus terbakar, suhu di sana jauh lebih hangat. Namun di darat, tidak ada yang dapat menghentikan bahan bakar berubah menjadi es. Jika itu terjadi, tentu saja pesawat tidak akan bisa terbang kemana-mana. Pesawat baru mengudara 25 detik saat pilot menyadari bunyi aneh dan getaran ganjil. Mereka mengupayakan beberapa cara untuk memperbaiki situasi, tapi tak ada yang berhasil. Lonjakan mesin terus berlanjut dan pesawat baru terbang semenit lebih. Saat mencapai ketinggian 914 meter, kedua mesin mati, pertama yang kanan, 2 detik kemudian yang kiri. Pilot memutuskan kembali ke bandara yang baru saja mereka tinggalkan. Pada saat yang sama, mereka mencoba menyalakan mesin lagi. Sepertinya nggak ada yang berhasil. Awak pesawat memutuskan mengurangi ketinggian, lalu terbang datar. Mungkin cara ini akan menambah kecepatan menggelincir, tapi mereka segera sadar mereka nggak akan mampu sampai ke bandara. Apa pesawat akan jatuh? Saat itulah terjadi keajaiban Gotrura.
Pagi sebelumnya penerbangan dimulai seperti biasanya, prosedur prapenerbangan normal, cuaca bagus, awak pesawat adalah 2 pilot berpengalaman, kapten berkebangsaan Denmark berusia 44 tahun dengan pengalaman terbang lebih dari 8.000 jam, dan kopilot berusia 34 tahun dari Swedia dengan pengalaman terbang 3.000 jam. Jadi apa yang bermasalah? Pesawat itu sendiri terbilang baru. Pesawat ini jenis McDonnell Douglas MD-81 yang dijuluki Dana Viking. Terbang pertama kali tanggal 16 Maret 1991. Sampai hari nahas itu, pesawat baru menjalankan tugas selama 9 bulan saja. Ada 122 penumpang dan 7 awak pesawat di atasnya. Penerbangan 751 Scandinavian Airlines adalah penerbangan terjadwal dari Stockholm, Swedia ke Warsawa, Polandia. Dalam perjalanan itu, pesawat harusnya singgah di Copenhagen, Denmark. Pesawat lepas landas dari Stockholm sesuai jadwal yakni pukul 8:47 waktu setempat. Tapi sampai saat itu, orang-orang yang berada di dalam pesawat telah ditakdirkan nasibnya. Semua itu karena urutan kejadian menakutkan sebelum keberangkatan. Berawal dari malam sebelumnya, pesawat tiba di Stockholm setelah penerbangan dari Zurich. Saat itu pukul 22:09, pesawat bermalam di gate luar. Saat itu dingin, suhu turun sampai 1 derajat Celcius, sedikit di atas titik beku. Situasi memburuk karena hampir 2.700 kg bahan bakar dingin menjadi beku selama penerbangan yang masih tersisa di tangki di kedua sayap. Bahan bakar itu begitu dingin karena pesawat terbang di ketinggian jelajah di mana suhu di luar kabin bervariasi dari minus 52 derajat Celcius sampai minus 62 derajat Celcius. Penerbangan dari Zurich berlangsung sekitar 1 jam 40 menit. Setelah tengah malam, seorang teknisi penerbangan datang mengecek pesawat itu. Pria itu harus membersihkan lumpur salju dari roda pendarat. Jika tidak, dia tidak akan bisa memeriksanya. Sekitar pukul 2 dini hari, saat dia akan pergi, dia melihat es menutupi bagian atas sayap. Sampai pagi hari situasinya semakin memburuk, selapis es bening yang hampir tak terlihat telah terbentuk di atas kedua sayap. Pesawat harus meninggalkan gate sekitar pukul 8:30, 1 jam sebelum keberangkatan. Mekanik yang bertanggung jawab atas pesawat itu melihat es menutupi bagian bawah kedua sayap. Dia ingin memastikan tidak ada es di bagian atas kedua sayap. Dia memanjat tangga dan menaruh satu lututnya di atas sayap, lalu membungkuk ke depan untuk menyentuh bagian depan sayap. Gak ada es, hanya sedikit lumpur salju. Mekanik itu memastikan bahwa saluran masuk udara di salah satu mesin baik-baik saja. Dia gak menemukan apapun yang tidak wajar. Setelah itu, mekanik ini memakai 1.000 liter cairan khusus untuk membersihkan es dari pesawat. Mekanik itu berkonsultasi dengan kapten dan memerintahkan staf untuk membersihkan es di sisi bawah sayap. Bagaimanapun, dia telah melihat es di sana. Tapi tak seorang pun berpikir untuk mengecek ulang keberadaan es bening di bagian atas sayap. Setelah prosedur itu selesai, mekanik melapor kepada kapten. Di sini sudah beres, pembersihan es selesai. Tadinya banyak salju dan es, tapi semua sudah bersih sekarang. Kapten berterima kasih kepadanya dan melanjutkan prosedur prapenerbangan. Pesawat meluncur di landasan pacu, sistem mesin anti-es dinyalakan dan gak menunjukkan kerusakan apapun, tapi beberapa penumpang kemudian mengklaim mereka melihat es meluncur dari sisi atas sayap ketika pesawat lepas landas. Tapi, pesawat tetap meninggalkan daratan dan terbang ke Stockholm seperti biasa. Segera setelah lepas landas, beberapa keping es yang luput dari penglihatan itu pecah. Dengan kecepatan penuh, keping-keping es itu menghantam kipas mesin di dekat ekor di kedua sisi pesawat hingga merusak bila-bila kipas. Ini menimbulkan serangkaian lonjakan, sementara di kabin, kapten penerbangan Scandinavian Airlines Paul Holmberg yang berada di atas pesawat sebagai penumpang melihat sesuatu yang tidak beres. Dia memberitahu kru kabin yang duduk di jamsit belakang bahwa mesin sebelah kanan melonjak. Awak kabin berusaha mengontak awak pesawat, tapi tanpa hasil. Kapten tak berseragam itu bergegas ke kokpit dan bertanya apa dia bisa membantu para pilot. Kopilot memberinya daftar cek darurat dan kapten memintanya menyalakan unit daya tambahan, sebuah turbin kecil di ekor pesawat. Saran dan bantuan Holmberg tak ternilai harganya. Tapi, apa hal itu cukup untuk menyelamatkan pesawat dan orang-orang di dalamnya? Saat pesawat muncul dari awan di ketinggian 270 meter, para
pilot sadar mereka tak akan punya cukup waktu untuk kembali ke bandara. Pendaratan darurat tak bisa dihindari lagi. Kapten yang membantu itu memberi perintah kepada awak kabin dan mereka mulai mempersiapkan penumpang. Ada ladang luas ke arah utara pesawat, tapi kapten sadar waktu mereka nggak cukup untuk sampai ke sana. Maka dia memilih ladang yang jauh lebih sempit di area berhutan searah dengan penerbangan. Lokasi ini nggak jauh dari desa Gotura di Uppland, Swedia. Pesawat cuma 30,5 cm di atas tanah saat kapten yang membantu mulai melebarkan sayap. Di ketinggian 55 meter, sang kapten melapor kepada menara pengawas Stockholm. Kami jatuh ke tanah. 7 detik kemudian, pesawat menabrak beberapa pohon dan kehilangan sebagian besar sayap kanannya. Sampai saat itu, roda pendarat telah dikeluarkan dan kecepatan telah dikurangi sampai 224 km per jam. Beberapa saat kemudian, ekor pesawat menghantam tanah dan patah. Pesawat terus meluncur melintasi ladang, masih dengan kecepatan tinggi. Pesawat bergerak sejauh 110 meter dengan roda pendarat utama meninggalkan jejak di ladang. Di satu titik, pesawat kehilangan roda pendarat utama dan hidungnya. Lambungnya patah menjadi 3 bagian, ajaibnya nggak terjadi kebakaran. Jika kamu melihat gambar lokasi jatuh, pesawat hancur berkeping-keping dengan bagian-bagiannya berserakan di seluruh ladang. Sulit dipercaya bahwa 129 orang di atasnya selamat. Ini seperti mukjizat. Tapi ini berkat reaksi cepat dan instruksi tepat kru kabin kepada penumpang. Mereka nggak panik dan meminta orang-orang mengambil posisi brace tepat pada waktunya untuk mencegah korban jiwa. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, hampir semua penumpang kecuali 4 orang keluar dari pesawat sendiri. Nggak heran kecelakaan ini dijuluki keajaiban. Tetapi pesawatnya nggak beruntung. Pesawat berumur 9 bulan itu rusak parah sehingga langsung dihapus dari daftar aset. Semua orang memuji tindakan awak pesawat. Pendaratan itu luar biasa terampil, terutama dalam situasi yang bahayanya meningkat cepat. Kapten sendiri mengakui sedikit sekali pilot yang terpaksa menguji keahlian yang mereka peroleh selama pelatihan, setidaknya hingga tingkat ini. Dia bilang dia bangga dengan awak pesawatnya dan lega karena semua orang selamat. Dan dia nggak pernah kembali menjadi pilot pesawat komersial lagi.